Dahulu kala, dunia pernah menjadi saksi ditempatnya 20 cincin kekuasaan. 3 diberikan kepada para elf, makhluk abadi, paling bijak dan rupawan. 7 diberikan kepada para dwarf, bangsa kuat, penguasa tambang dan pegunungan. Dan 9 diberikan kepada ras manusia, yang di atas segalanya paling mudah tergoda oleh kekuasaan. Namun di balik semua itu, satu cincin paling kuat ditempa secara diam-diam oleh Sauron, sang penguasa kegelapan di dalam api panas Mordor. Cincin ini diciptakan dengan tujuan tunggal, mengendalikan semua cincin lainnya, dan memperkuat kekuasaan Sauron atas dunia. Dengan kekuatan jahatnya, Sauron mulai menyebarkan teror ke seluruh dunia. Hingga akhirnya, sebuah aliansi besar terbentuk. Para elf dan manusia bersatu, berdiri di barisan terakhir, melawan pasukan Mordor. Di tengah pertempuran besar, Sauron turun sendiri ke medan perang, menghancurkan semua yang menghadang. Tapi di saat kritis, Isildur, seorang pangeran dari ras manusia, berhasil memutuskan kekuatan Sauron dengan menebas cincin dari tangan sang penguasa kegelapan. Sauron tumbang, dan kemenangan pun diraih. Namun, kisah itu tak berakhir di sana. Alih-alih menghancurkan cincin, Isildur memilih menyimpannya. Ia tergoda oleh kekuatannya, pilihan yang akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya dan membuka jalan bagi kegelapan yang akan datang. Cincin itu kemudian hilang, tenggelam selama ribuan tahun di dasar sungai, terlupakan oleh waktu. Hingga suatu hari, jauh di dalam gua yang sunyi dan gelap, seekor makhluk bernama Gollum menemukannya. Cincin itu memperpanjang usianya selama 500 tahun, tapi sekaligus menggerogoti pikirannya. Ia menjadi terobsesi dan tak sanggup berpisah darinya. Namun takdir punya rencana lain. Cincin itu lepas dari genggaman Gollum dan jatuh ke tangan seseorang yang tak pernah mencarinya, seorang hobbit bernama Bilbo Baggins. Tanpa sadar, Bilbo telah memegang kunci sejarah gelap yang akan menentukan nasib seluruh dunia. Di sebuah desa kecil bernama Shire, kehidupan berjalan damai. Disinilah negeri para hobbit. Tahun-tahun berlalu sejak petualangan Bilbo yang legendaris, dan kini ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-111. Sebuah angka luar biasa, bahkan bagi para hobbit. Sepupunya yang lebih muda, Frodo, tinggal bersamanya. Perayaan besar akan segera dimulai, sebuah perayaan yang menarik perhatian seluruh desa, termasuk seorang sahabat lama Bilbo, sang penyihir, Gandalf. Kedatangannya selalu membawa keceriaan, seperti biasa dengan kembang api dan senyum hangat. Namun kali ini, Gandalf menyimpan kegelisahan yang belum ia ungkapkan. Malam itu, pesta dimulai dengan penuh kemeriahan, tawa, tarian, dan kilatan cahaya menerangi langit Shire. Bilbo menghibur anak-anak dengan kisah petualangannya. Tapi di tengah kemeriahan, Bilbo memberikan kejutan. Ia berdiri di hadapan para tamu dan mengumumkan bahwa ia akan pergi untuk selamanya. Dalam sekejap, ia mengenakan cincin dan menghilang di depan semua orang. Gandalf, yang menyadari ada sesuatu yang tak beres, menyusul Bilbo ke rumahnya. Di sana, keduanya terlibat konfrontasi. Bilbo yang biasanya bijak dan tenang, menunjukkan sikap tak biasa. Ia tampak posesif, bersikeras bahwa cincin itu adalah miliknya. You want it for yourself! Bilbo Baggins! I am not trying to rob you. I'm trying to help you. Gandalf merasakan ada yang aneh. Ia meminta agar Bilbo melepaskannya. Dengan berat hati, Bilbo akhirnya meninggalkan cincin tersebut dan pergi meninggalkan Shire untuk selamanya. Setelah kepergian Bilbo, Frodo menemukan dirinya tak hanya mewarisi rumah dan kenangan. Ia juga menerima peninggalan paling misterius. Sebuah cincin kecil, tampaknya tak berharga, tapi menyimpan rahasia besar. Gandalf, yang curiga sejak awal, segera pergi untuk menyelidiki lebih jauh. Perjalanannya membawanya ke perpustakaan kuno, tempat ia menelusuri manuskrip-manuskrip tua dan menemukan sebuah petunjuk penting. Sebuah catatan yang menjelaskan tentang keberadaan cincin utama milik Sauron,
cincin yang hanya bisa dikenali jika dipanaskan dalam api. Di saat yang sama, kekuatan gelap mulai bergerak. Makhluk berkuda hitam, para Ringwraiths, pelayan abadi Sauron yang telah kehilangan kemanusiaan mereka, mulai memburu cincin yang telah lama hilang. Ketika Gandalf kembali, ia segera menguji cincin itu dengan api. Tulisan-tulisan kuno muncul di permukaannya. Tak ada keraguan lagi, ini adalah cincin utama milik Sauron. Dan semuanya menjadi jelas. Frodo memegang cincin yang selama ribuan tahun dicari oleh kekuatan kegelapan. Gandalf menjelaskan pada Frodo bahaya besar yang kini mengancam. Cincin ini memiliki kekuatan besar, dan musuhnya pasti menginginkannya kembali. Lebih buruk lagi, ia memberitahu bahwa Sauron telah menangkap Gollum, makhluk yang dulu pernah memiliki cincin itu. Dan Gollum membocorkan dua kata penting, Shire dan Baggins. Artinya, Frodo kini menjadi target. Keputusan cepat diambil. Waktu mereka hampir habis. Sauron sudah mulai mencari cincinnya kembali, dan siapapun yang membawanya kini dalam bahaya. Frodo harus meninggalkan Shire, meninggalkan nama Baggins, karena nama itu tidak lagi aman di luar sana. Tanpa sengaja, Samwise Gamgee, sahabat setia sekaligus tukang kebun keluarga Baggins, tertangkap sedang menguping. Tapi alih-alih menghukumnya, Gandalf memutuskan Sam harus ikut, menemani Frodo, dan menjaga keselamatannya. Berdua, Frodo dan Sam meninggalkan rumah mereka. Gandalf memperingatkan satu hal penting. Jangan pernah memakai cincin itu, karena begitu dikenakan, kekuatan gelap akan segera mengetahuinya. Di bawah bayang-bayang bahaya yang semakin dekat, mereka memulai langkah pertama menuju takdir yang akan mengubah nasib seluruh dunia. Sementara itu, Gandalf pergi ke Isengard, tempat tinggal Saruman, pemimpin tertinggi para penyihir. Ia membawa kabar tentang cincin yang ditemukan oleh seorang hobbit, berharap mendapatkan nasihat dan bantuan. Namun, pertemuan itu tak berjalan seperti yang diharapkan. Saruman ternyata telah berkhianat, beralih ke pihak Sauron. Ia mengungkapkan bahwa Mordor kini semakin kuat, dan para Nazgul, makhluk kegelapan yang dulunya adalah raja-raja manusia, sudah bergerak untuk merebut kembali cincin itu, memburu siapapun yang membawanya. Menyadari ancaman yang mendesak, Gandalf berusaha pergi. Tapi semua jalan keluar telah ditutup. Ketika Gandalf menolak ajakan Saruman untuk bergabung, maka pertarungan antar penyihir pun tak terhindarkan. Meski Gandalf berusaha melawan, kekuatan Saruman terlalu besar, dan akhirnya ia kalah. And elected the way of pain! Terkurung di puncak menara Orthanc, Gandalf hanya bisa menyaksikan bagaimana Saruman mulai membangun pasukan terang. Para orc dipersenjatai dan makhluk baru diciptakan. Prajurit yang lebih buas, lebih cepat, dan lebih kuat dari sebelumnya. Uruk-hai. Perjalanan Frodo baru saja dimulai, dan kegelapan sudah bergerak jauh lebih cepat dari yang mereka kira. Sementara itu, Frodo dan Sam terus melangkah. Mereka tak sendiri lagi. Di sebuah ladang luas, mereka bertemu Merry dan Pippin, dua hobbit nakal yang tengah melarikan diri karena mencuri hasil panen. Bersama-sama mereka melarikan diri dari petani yang marah, menelusuri hutan dan ladang. Tapi bahaya lain segera menyusul. Sesosok Ringwraith mendekat. Suasana seketika berubah dingin. Angin berhenti, bisikan samar terasa menyesakkan. Mereka bersembunyi di bawah akar pohon, membatu saat makhluk itu turun dari kudanya dan mulai mencari. Frodo hampir menyerah pada godaan cincin, namun Sam menghentikannya. Dengan cepat, mereka mengalihkan perhatian dan berhasil meloloskan diri. Meski selamat, perjalanan mereka menjadi semakin berbahaya. Bayang-bayang kegelapan terus membuntuti. Suara langkah dan jeritan Nazgul terus membayangi. Hingga akhirnya, mereka tiba di tepian danau dan menemukan sebuah perahu. Ringwraiths yang mengejar hanya bisa berdiri di pinggir memanggil sekutunya. Tapi yang pasti, para Nazgul telah mengetahui arah tujuan para hobbit, kota Bree.
dan mereka takkan berhenti sampai cincin kembali ke tangan tuannya. Para hobbit akhirnya tiba di kota Bree. Disinilah mereka berharap menemukan Gandalf. Namun harapan itu segera sirna. Gandalf tak tampak dimanapun. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya keheningan yang menyambut di Prancing Pony, penginapan yang seharusnya menjadi tempat pertemuan mereka. Di tengah kegelisahan, mata asing mengamati mereka dari kegelapan sudut ruangan. Sosok misterius yang dikenal sebagai Strider, seorang penjaga hutan dengan reputasi mengerikan. Ketika salah satu hobbit menyebut nama Frodo secara terbuka, Frodo menjadi panik. Ia tersandung, dan tanpa sengaja, cincin itu meluncur ke jarinya. Dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan. Terseret ke alam bayangan, terpapar langsung di bawah tatapan Sauron. Posisi mereka, kini, telah diketahui. You cannot hide. I see you. Panik menjalar. Meski awalnya mencurigakan, Strider ternyata adalah seorang pelindung. Ia membawa Frodo ke tempat aman, segera memperingatkan para hobbit. Mereka tengah diburu oleh kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Para Ringwraiths akan datang dan mereka tak mengenal belas kasihan. Malam itu, kegelapan merayap memasuki kota Bree. Mereka menyerbu penginapan, menghantam tempat tidur yang kosong. Strider telah memperdaya mereka. Frodo dan kawan-kawan selamat untuk sementara. Dengan fajar yang merekah, Strider memimpin perjalanan mereka keluar dari Bree menuju Rivendell, tempat para elf yang legendaris. Perjalanan mereka pun dimulai. Menyusuri hutan, menyeberangi padang rumput, hingga terpaksa bermalam di puncak Bukit Weathertop, sebuah bukit sunyi dengan sejarah kuno. Di sanalah kengerian kembali datang. Saat Strider meninggalkan mereka untuk mengamati area sekitar, para Nazgul muncul dalam kegelapan. Sosok yang dulunya adalah raja-raja dari ras manusia yang dibutakan oleh janji kekuasaan dari Sauron. 9 cincin, 9 raja, dan 9 budak abadi. Makhluk fana yang diperbudak oleh keinginan dan keserakahan. Para hobbit mencoba melawan, tapi kekuatan makhluk yang mereka hadapi jauh melampaui kemampuan mereka. Hingga akhirnya, Frodo sendirian, terpaku dalam ketakutan. Cincin itu memanggil, daya tariknya begitu kuat. Saat Frodo memakainya, realita runtuh dan dunia berubah menjadi bayangan suram yang hanya bisa dilihat dalam kengerian. Wujud asli para Nazgul, teror berbalut keabadian, menampakkan diri. Salah satu dari mereka menghantam Frodo dengan pedang Morgul, luka yang membawa racun kegelapan, perlahan mengubah jiwa menjadi bayangan abadi. Saat harapan seolah padam, Strider muncul menerobos kegelapan. Dengan obor menyala dan pedang terhunus, ia berhadapan langsung dengan para Wraiths. Satu demi satu makhluk itu mundur, terkalahkan oleh nyala api dan tekad manusia. Namun, kemenangan ini hanyalah awal dari perjuangan berikutnya. Luka Frodo jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Hanya para elf yang dapat menyelamatkannya. Jika luka itu tak segera diobati, Frodo akan kehilangan dirinya dan menjadi makhluk bayangan seperti pengejarnya. Di tengah waktu yang semakin menipis dan bayang-bayang Nazgul terus memburu mereka, tiba-tiba cahaya lembut muncul di antara pepohonan. Arwen, seorang putri dari kaum elf, hadir bagai harapan di tengah keputusasaan. Ia segera mengambil alih Frodo dari Strider, lalu memacu kudanya menuju Rivendell, berlomba dengan waktu. Namun para Ringwraith tak memberi jeda. Mereka terus memburu tanpa henti, melintasi hutan lebat, menyusuri lereng berbatu, hingga akhirnya Arwen tiba di tepi sungai Bruinen. Di sanalah ia memanggil kekuatan sihirnya. Sungai bergemuruh, menjelma menjadi ombak besar, menyapu para pengejar ke dalam arus kematian. Di tempat lain, jauh di puncak menara Orthanc, Gandalf yang terkurung menemukan secercah harapan dalam seekor ngengat kecil. Dengan bisikan pelan, ia mengirim pesan lewat sayap kecil itu mencari pertolongan. Sesampainya di Rivendell, Frodo segera ditangani oleh Elrond, pemimpin para elf dan saksi hidup pertempuran besar di masa lampau.
Luka Frodo disembuhkan, namun perjalanannya baru dimulai. Di sana Frodo akhirnya menemukan kembali Gandalf, sang penyihir agung yang telah lama menghilang. Gandalf menjelaskan penyebab ketidakhadirannya di kota Bree. Ia telah dikhianati oleh Saruman dan ditahan di puncak Menara Orthanc. Namun berkat bantuan seekor elang raksasa, ia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman kegelapan. Tak lama kemudian Elrond, penguasa Rivendell dan ayah dari Arwen, berdiskusi serius dengan Gandalf. Ia tahu Rivendell tak bisa menjadi tempat aman untuk menyimpan cincin lebih lama. Kehadirannya terlalu berbahaya. Ancaman dari Mordor dan Isengard kian mendekat. Dengan berat hati, Elrond mengungkapkan kenyataan pahit. Zaman para elf akan segera berakhir. Kaum dwarf dianggap terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan manusia, ia anggap lemah, terlalu mudah digoyahkan oleh nafsu dan keserakahan. Elrond mengingatkan, cincin ini adalah warisan dari kegagalan Isildur, cincin yang seharusnya dihancurkan, namun disimpan, dan kini dunia menanggung akibatnya. Meski begitu, harapan belum sepenuhnya padam. Sosok Strider, yang selama ini disangka hanya seorang pengembara, terungkap sebagai Aragorn, keturunan langsung Isildur, pewaris sah takhta Gondor. Dalam dirinya tersimpan keberanian dan darah raja. Dan lebih dari itu, tersimpan cinta mendalam kepada Arwen, sang putri elf. Namun cinta mereka penuh pengorbanan. Arwen harus memilih, hidup abadi sebagai elf, atau menyerahkan segalanya hanya untuk seorang manusia fana. Dan sang putri bersedia meninggalkan keabadian demi bersamanya. Keesokan harinya, Elrond mengadakan sebuah dewan tenting. Tokoh-tokoh dari berbagai ras berkumpul untuk memutuskan nasib cincin Sauron. Di antara mereka hadir Boromir, putra penjaga Gondor. Tergoda oleh kekuatan cincin, Boromir mengusulkan untuk menggunakannya sebagai senjata. Namun Aragorn dan Legolas segera mengingatkan, kekuatan cincin tidak dapat dikendalikan. Ada bahaya besar di dalamnya, dan mereka harus menghancurkannya. Ketika Gimli, sang dwarf, mencoba memecahkan cincin dengan kapaknya, hasilnya mengejutkan. Cincin itu tetap utuh, sementara kapaknya hancur berkeping-keping. Elrond menegaskan, satu-satunya cara untuk memusnahkannya adalah membawanya kembali ke sumbernya, jauh di dalam kedalaman, kawah api Gunung Doom. Tempat cincin tersebut ditempa oleh Sauron sendiri, dan salah satu di antara mereka harus melakukannya. Di tengah perdebatan dan kebimbangan, muncul suara paling tak terduga. Frodo, makhluk terkecil di ruangan itu, mengajukan diri untuk membawa cincin ke Mordor. Keputusan yang mengejutkan, namun tulus. Dalam dirinya, tersimpan keberanian yang nyaris dilupakan dunia. Dan ia tidak sendiri. Satu persatu, para pendamping menyatakan kesetiaan mereka. Gandalf berjanji akan menemaninya. Aragorn menyerahkan pedangnya. Legolas dari kaum elf menjanjikan busurnya. Gimli dan Boromir pun turut serta. Begitu juga para hobbit, sahabat-sahabat kecil Frodo, muncul dari balik bayangan dan menolak ditinggalkan. 9 orang, 9 jiwa dari berbagai penjuru, kini bersatu. Maka terbentuklah The Fellowship of the Ring, sebuah ikrar bersama yang akan membawa harapan terakhir menuju jantung kegelapan. Sebelum keberangkatan mereka, Bilbo memberikan 2 hadiah berharga kepada Frodo. Sebuah pedang kecil bernama Sting, yang akan bersinar biru bila orc mendekat, dan rompi mithril, baju zirah ringan tapi lebih kuat dari baja. Di balik hadiah itu, Bilbo menyisipkan sebuah penyesalan. Karena beban berat itu, kini harus dipikul oleh keponakannya. I'm sorry for everything. Perjalanan Fellowship dimulai dari Rivendell. 9 jiwa dari bangsa dan latar berbeda memulai langkah berat menuju jantung Mordor. Jalur pertama yang mereka tempuh adalah melintasi pegunungan Misty Mountains, melalui jalur terjal Caradhras. Namun, alam bukan satu-satunya musuh mereka. Saruman yang kini berpihak pada Sauron, mengerahkan badai sihir dari kejauhan. Salju turun deras, angin menderu, dan longsoran nyaris mengubur mereka hidup-hidup. Atas desakan Gimli, mereka memilih jalur yang jauh lebih berbahaya. Menyusuri jalan gelap di bawah tanah,
menuju tambang Moria. Sebuah tempat penuh sejarah, tambang kejayaan bangsa dwarf. Namun, ketika pintu gerbang Moria terbuka, apa yang mereka temukan di dalam bukanlah kejayaan, melainkan kematian. Moria yang dulu hidup dan makmur, kini tak lebih dari sebuah makam yang sunyi. This is no mine. It's a tomb. Goblins. Di luar pintu masuk, danau yang terlihat tenang menyembunyikan bahaya. Sebuah makhluk raksasa, The Watcher, mencengkeram Frodo dengan tentakelnya. Dalam pertarungan singkat, mereka berhasil menyelamatkannya. Tapi harga yang dibayar sangat besar, pintu masuk hancur. Tidak ada pilihan selain terus maju, lebih dalam ke kegelapan tambang Moria. Gandalf memimpin, namun bahkan ia pun ragu di antara lorong yang bercabang. Di saat itulah Frodo menyadari, ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang. Gollum, mantan pemilik cincin, diam-diam membuntuti mereka, terdorong oleh kerinduan dan kegilaan yang ditinggalkan cincin padanya. Di dalam Moria, mereka tiba di aula agung yang kini hanya menyisakan puing dan debu. Di sana, Gimli menemukan makam Balin, sepupunya, sekaligus pemimpin bangsa dwarf di Moria. Sampai kemudian, Gandalf menemukan buku catatan terakhir. Isinya penuh ketakutan, dan di halaman terakhir hanya tertulis, mereka datang. Seolah menghidupkan nubuatan itu, tanpa disadari, Pippin menjatuhkan kerangka ke dalam sumur. Suara benturan tulang dan logam bergema, diikuti hening yang menegangkan. Lalu, suara gendang mulai berdetak dari kedalaman. Drum dari bawah tanah. Frodo. Orcs. Get back! Stay close to Gandalf! Keheningan berubah menjadi kepanikan. Gerombolan goblin datang dalam jumlah besar, memenuhi lorong dan ruangan. Mereka bertarung mati-matian, bahu-membahu menghadapi gerombolan makhluk buas itu. Namun, datang ancaman yang lebih besar, seekor troll raksasa, bersenjata rantai dan amarah. Pertempuran berubah menjadi kacau. Meskipun ditusuk berkali-kali, makhluk itu tetap berdiri. Legolas memanjat dan mencoba menyerang dari atas, tapi troll itu tetap tak kunjung tumbang. Ketegangan memuncak saat troll mengalihkan perhatiannya pada Frodo. Aragorn berjuang melewati barisan goblin untuk menyelamatkannya, namun terpukul hingga tak sadarkan diri. Dalam kekacauan, troll berhasil menusuk Frodo. Frodo! Kepanikan menyelimuti kelompok, namun mereka segera bersatu menyerang makhluk itu. Hingga akhirnya, Legolas melepaskan panah tepat di kepala sang troll raksasa, menumbangkannya untuk selamanya. Kelegaan meliputi mereka saat menemukan Frodo selamat berkat baju mithril pemberian Bilbo. Namun, waktu untuk bersukacita begitu singkat. Mereka harus terus bergerak. Saat melangkah lebih dalam, lautan goblin kembali memenuhi lorong, mengepung dari segala arah. Hingga tiba-tiba, cahaya merah menyala dari kegelapan, mengusir para goblin dalam ketakutan. What is this new devilry? A Balrog. A demon of the ancient world. Run! Ancaman yang sesungguhnya menunggu. Balrog, iblis kuno dari zaman kegelapan, menghalangi jalan keluar mereka. Tak ada pilihan selain lari. Menuruni tangga-tangga tua Moria yang mulai runtuh, menuju jembatan Khazad-dûm. Di sanalah Balrog akhirnya memperlihatkan wujudnya. Sosok raksasa berbalut api dan kegelapan, menerangi jurang yang menganga di bawahnya. Gandalf berdiri tegak di tengah jembatan, memerintahkan yang lain untuk terus maju. Menghadang sang iblis, ia mengucapkan kata-kata yang menggema di antara batu dan bara. Kau tidak akan lewat.
Dalam kesedihan yang mendalam, para anggota Fellowship terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa sang penyihir. Keheningan menyelimuti rombongan yang kini kehilangan pemimpin mereka. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, kali ini dipimpin oleh Aragorn. Mereka menemukan perlindungan di hutan Lothlorien, hutan magis yang dipimpin oleh Lady Galadriel dan Celeborn. Di tengah ketenangan dan pepohonan abadi, luka batin mereka perlahan mulai mereda. Saat malam tiba, Frodo bertemu dengan Galadriel yang mengundangnya untuk melihat ke dalam cermin airnya. Di sana, Frodo menyaksikan visi mengerikan. Shire dalam kehancuran, sahabat-sahabatnya dalam bahaya, dan mata menyala Sauron yang menatap lurus ke jiwanya. Galadriel mengingatkan Frodo. Apa yang dilihatnya adalah kemungkinan dari masa depan jika ia gagal dalam misinya. Ia juga memperingatkan tentang perpecahan yang akan melanda kelompok mereka, serta bagaimana kekuatan cincin perlahan-lahan akan menggerogoti siapapun yang menyentuhnya. Meski keraguan merayapi hatinya, Frodo menyadari bahwa perjalanannya tak bisa dihindari. Takdirnya telah ditetapkan. Sebelum mereka berangkat, Galadriel memberikan hadiah kepada setiap anggota. Kepada Frodo, ia menyerahkan cahaya dari bintang Eärendil, cahaya yang akan menyinarinya di kegelapan terdalam. Dengan bekal harapan baru, rombongan melanjutkan perjalanan. Menyusuri sungai Anduin menuju Parthgalen, menuju ketidakpastian, duka, dan ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Tapi untuk menyelamatkan dunia, mereka tak punya pilihan lain. Namun tanpa mereka sadari, bahaya telah mengendap. Uruk-hai mulai membayangi. Diam-diam, mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setibanya di Parthgalen, ikatan dalam persaudaraan mulai diuji. Boromir, sang putra Gondor, dibutakan oleh harapan menyelamatkan kerajaannya. Hasratnya akan kekuatan mendorongnya pada tindakan kelam. Ia mencoba merebut cincin dari Frodo. Bukan karena kebencian, tapi karena keputusasaan. Dalam kepanikan, Frodo mengenakan cincin dan kemudian menghilang. Frodo? Frodo? Please, Frodo. Frodo, I'm sorry! Dalam dunia bayangan, Frodo menahan tatapan Sauron yang membara. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Namun Frodo berhasil melawan. Ia melepas cincin dan bertemu dengan Aragorn. Ada ketegangan di antara mereka. Ketakutan bahwa Aragorn pun bisa tergoda. Tapi berbeda dengan Boromir, Aragorn tidak menyerah pada godaan cincin. Tiba-tiba, pedang kecil Frodo bersinar, pertanda bahaya. Uruk-hai telah datang. Aragorn menyuruhnya lari, lalu menarik pedangnya dan berdiri sebagai perisai antara Frodo dan gerombolan Uruk-hai yang menyerbu. Satu persatu, Legolas dan Gimli menyusul ke dalam pertempuran sengit. Tapi jumlah musuh terus bertambah. Dari balik pohon, Merry dan Pippin menyaksikan situasi genting itu. Saat mereka menyadari Frodo berusaha melarikan diri, keduanya membuat keputusan berani, menampakkan diri, menarik perhatian Uruk-hai. Mereka tahu risikonya, tapi demi satu hal, memberi Frodo waktu untuk kabur. Di medan pertempuran yang kacau, anggota Fellowship berjuang mati-matian melawan gerombolan Uruk-hai. Situasi semakin genting saat kedua hobbit terpojok tanpa jalan keluar. Di saat harapan hampir sirna, Boromir muncul, terdorong oleh rasa penyesalan dan keinginan untuk menebus kesalahan. Ia bertempur tanpa ragu, menangkis serangan demi serangan, mengorbankan segalanya demi keselamatan kedua hobbit itu. Dentuman tanduk Gondor memecah keheningan, memanggil Aragorn ke tengah pertempuran. Meski berlari sekuat tenaga, ia terlambat tiba di sisi Boromir. Anak panah tajam telah menancap di dada Boromir, menghentikan nafas perjuangannya. Meski terluka parah, Boromir tetap berusaha melindungi sahabat-sahabatnya, hingga akhirnya tubuhnya tumbang di tengah kobaran peperangan. Saat pemimpin Uruk-hai bersiap melancarkan serangan terakhir, Aragorn tiba tepat waktu. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Kedua pejuang bertarung habis-habisan. Didorong amarah dan duka, Aragorn akhirnya berhasil mengalahkan dan menghabisinya. Di ambang kematian, Boromir mengakui kesalahannya karena mencoba merebut cincin dari Frodo. Dengan suara penuh penyesalan,
Ia menyampaikan rasa bersalah karena merasa telah gagal menjaga persatuan mereka. Namun Aragorn dengan ketulusan mendalam meyakinkan Boromir ia telah bertarung dengan keberanian dan kehormatan. Di detik-detik terakhir hidupnya, Boromir menerima Aragorn sebagai raja yang sejati dan mengucapkan sumpah setianya sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Di tengah kesedihan itu, Frodo terbebani oleh beratnya beban cincin dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya seorang diri. Namun takdir menuliskan cerita lain. Dari belakang, Sam muncul, berlari, mengejarnya menyusuri arus, walau tak bisa berenang. Demi menepati satu janji, menjaga Frodo, apapun resikonya. Frodo akhirnya menarik Sam masuk ke dalam perahu. Dan sejak saat inilah, keduanya kembali bersatu, menatap ke arah timur, menuju gelapnya tanah Mordor. Dua sahabat, satu beban, satu harapan, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Aragorn, Legolas, dan Gimli menyadari bahwa Frodo telah memilih jalan yang berbahaya. Mereka tak mengejarnya, melainkan mempercayai keputusannya. Fokus mereka kini berubah, menyelamatkan Merry dan Pippin dari cengkeraman Uruk-hai dan membiarkan Frodo melanjutkan takdirnya. Di kedalaman tambang Moria, sebuah pertempuran legendaris terjadi. Gandalf berhadapan langsung dengan Balrog, iblis kuno berbalut api dan kegelapan, terseret ke dalam jurang yang tak tersentuh cahaya. Bagi para sahabat yang mengenangnya, Gandalf telah tiada. Gandalf! What is it, Mr. Frodo? Namun dunia terus bergerak. Frodo dan Sam kini hanya berdua, melanjutkan langkah di perbukitan terjal. Dunia seolah mengecil di sekeliling mereka, dipenuhi bebatuan tajam dan keheningan yang menghantui. Siang dan malam berlalu, langkah mereka tak henti mencari arah menuju Mordor. Namun tanpa pemandu, mereka tersesat. Di suatu malam, keheningan pecah. Sosok melata, kurus, makhluk yang dulu pernah memiliki cincin, menyelinap mendekat. Gollum. Dikuasai oleh kegilaannya terhadap yang berharga, Gollum menyerang. Release him, or I'll cut your throat. Serangan Gollum dengan cepat berubah menjadi tawanan. Sam mencurigainya dan ingin menyingkirkannya. Tapi Frodo melihat sesuatu yang berbeda. Ia memahami beban yang ditinggalkan cincin di jiwa seseorang. Ia mengenali penderitaan yang telah menggerogoti Gollum dari dalam. Frodo memutuskan untuk melepaskannya. Tapi ada satu syarat. Gollum harus menjadi penunjuk jalan mereka menuju gerbang hitam Mordor. Namun konflik dalam diri Gollum mulai mengemuka. Ia berbicara pada dirinya sendiri, bertengkar dengan suara di dalam kepalanya, seolah dua kepribadian bertikai dalam satu tubuh. Dan dengan langkah yang tak pasti, dimulailah perjalanan ke jantung kegelapan. Tapi pertanyaan terus membayangi, apakah Gollum benar-benar dapat dipercaya? Di hamparan luas dataran Rohan, kawanan Uruk-hai melesat maju, membawa dua tawanan berharga, Merry dan Pippin. Tepat di belakang mereka, Aragorn, Legolas, dan Gimli menempuh perjalanan tanpa henti, memburu selama 3 hari tanpa istirahat. Langkah mereka cepat, tekad mereka bulat, menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan musuh. Legolas mampu membaca tujuan para Uruk-hai. Isengard, benteng Saruman, tempat sang penyihir putih, tengah mengumpulkan pasukan besar bagi Sauron. Sementara itu, di pusat kerajaan Rohan, Raja Theoden tak lagi memerintah dengan kehendaknya sendiri. Tertawan dalam pengaruh gelap Grima Wormtongue, penasihat kepercayaan yang diam-diam menjadi kaki tangan Saruman, Theoden menjelma menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Dalam ketidaksadarannya, Rohan dibiarkan rapuh. Pasukan orc dan manusia liar dari Dunland menebar teror tanpa ampun. Desa-desa dibakar, ladang-ladang dimusnahkan, dan rakyat dibantai. Sementara sang raja hanya duduk membisu di tahtanya.
Tragisnya, putra sang raja sendiri, Theodred, menjadi korban kebrutalan ini dan dibiarkan sekarat. Di tengah keputusasaan istana, Eomer, keponakan Theoden dan salah satu pemimpin perang terakhir yang setia, mencium pengkhianatan. Ia menghadapkan Wormtongue dan menuduhnya sebagai mata-mata Saruman. Tapi tipu daya telah mengakar dalam istana. Grima memanipulasi sang raja untuk menjatuhkan hukuman kejam. Eomer diasingkan dari Rohan, di bawah ancaman hukuman mati. You have no authority here. Your orders mean nothing. It comes from the king. He signed it this morning. Sementara itu, kejar-mengejar di dataran terus berlanjut. Rasa lelah nyaris menguasai mereka. Ketika Uruk-hai memutuskan untuk beristirahat, api unggun dinyalakan, menjadi penanda keberadaan mereka di tengah kegelapan malam. Di dalam kamp musuh, Merry dan Pippin menyaksikan pertikaian antara para Uruk-hai dan Orc. Hasrat memuakkan para Orc untuk memakan kedua hobbit memicu kemarahan Uruk-hai. Perselisihan berubah menjadi pertarungan berdarah di antara sesama makhluk kegelapan. Melihat kesempatan, kedua hobbit berhasil melarikan diri, namun dikejar oleh Orc yang marah dan bertekad membalas dendam. Tepat saat nasib mereka tampak di ujung tanduk, pasukan Eomer, para penunggang kuda Rohan, datang bagaikan badai. Keesokan harinya, Eomer yang telah diasingkan dari Rohan, bertemu Aragorn dan rekan-rekannya, membawa kabar buruk. Tak ada yang selamat dari pembantaian malam sebelumnya. Harapan seakan lenyap, indikasi bahwa Merry dan Pippin mungkin telah tewas mengguncang hati mereka. Namun, Aragorn menolak menyerah. Sesampainya di lokasi pertempuran, naluri Aragorn membawanya pada jejak kecil yang tertinggal. Jejak para hobbit yang berhasil melarikan diri. Harapan kembali menyala, mereka bertiga menapaki jejak itu, masuk ke kedalaman hutan Fangorn, menuju hal yang belum pasti, tapi mungkin, hanya mungkin, dua sahabat mereka masih hidup. Fangorn, what madness drove me there? Di tengah pepohonan purba Fangorn, Merry dan Pippin kembali berada di ambang bahaya. Seorang orc hampir menghabisi mereka, hingga sebuah kekuatan kuno muncul. Sosok raksasa dari zaman yang telah lama terlupakan menyelamatkan mereka. Treebeard, sang ent tertua, pelindung hutan yang bijaksana dan kuat. Kini, keduanya berada dalam perlindungan makhluk agung yang telah hidup selama ribuan tahun. Suaranya berat dan bergema seperti bumi yang bernafas, langkahnya lambat namun pasti. Membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan, menuju sosok misterius yang disebut sebagai penyihir putih. Di sisi lain, di tengah rawa-rawa kematian yang suram, tiga sosok kecil melangkah hati-hati di antara bayangan dan kengerian masa lalu. Kabut menggantung rendah di atas tanah, sementara wajah-wajah para pejuang yang gugur tampak menatap dari dasar air. Tempat di mana sisa-sisa perang lama masih menghantui, memanggil dari dasar rawa. Tergoda oleh bisikan tak kasat mata, Frodo melangkah terlalu dekat, lalu terjatuh ke dalam rawa, nyaris tenggelam dalam pelukan kematian. Tapi secara mengejutkan, Gollum, makhluk yang selama ini dipenuhi obsesi terhadap cincin, justru menyelamatkannya. Momen langka pun tercipta malam itu. Saat api unggun kecil menyala lemah, Frodo memanggilnya dengan nama lamanya, Smigol. Sebuah panggilan yang membangkitkan seberkas kenangan akan masa lalunya, nama sebelum kegelapan, merenggut dirinya. Namun kedekatan mereka tak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara tajam nan mengerikan melintasi langit, sesosok Nazgul kembali memburu. Mereka bersembunyi di antara kabut dan lumpur, napas tertahan oleh ketakutan, berharap ancaman telah berlalu. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Dari balik awan, bayangan besar menjulang. Seekor Felbis, tunggangan para penunggang kegelapan, melayang tinggi di atas mereka. Di kedalaman hutan Fangorn, Aragorn, Legolas, dan Gimli dihadapkan pada sosok bercahaya.
seorang penyihir berpakaian putih berdiri tenang di antara pepohonan. Ketegangan sempat memenuhi udara, hingga kebenaran terungkap. Sosok itu adalah Gandalf, sahabat lama mereka yang selama ini dikira telah tiada. Namun, ia bukan lagi Gandalf yang mereka kenal, melainkan Gandalf the White, terlahir kembali setelah pertempuran dahsyat melawan Balrog, pertarungan yang membawanya ke jurang yang tak berdasar, berlanjut hingga ke puncak gunung. Di sana, setelah duel yang melampaui batas dunia fana, Gandalf berhasil mengalahkan sang iblis api dan akhirnya dilahirkan kembali. Tapi waktu tak dapat disia-siakan, Gandalf memanggil Shadowfax, kuda agung yang anggun dan perkasa, pemimpin para kuda. Bersama, mereka bergegas menuju Edoras, ke jantung kerajaan Rohan. Di tempat lain, Frodo, Sam, dan Gollum akhirnya tiba di gerbang hitam Mordor. Gerbang yang menjulang tinggi dan dijaga ketat oleh pasukan orc. Dari balik batu mereka melihat barisan Easterling datang, lalu pintu gerbang terbuka. Namun, nasib berbalik dengan cepat. Sam terpeleset dan jatuh dari batuan curam. Situasi menjadi rumit, ketegangan memuncak. Dengan cepat, Frodo menutupi mereka menggunakan jubah ajaib pemberian Galadriel. Di mata musuh yang mendekat, mereka tampak tak lebih dari sebongkah batu. Ketika kesempatan untuk menerobos gerbang tampak terbuka lebar, Gollum menghentikan mereka. Dengan suara bergetar, Gollum meyakinkan mereka, masuk lewat sana adalah bunuh diri. Cincin pasti akan kembali ke tangan Sauron. Gollum mengusulkan jalan lain, sebuah rute rahasia yang tersembunyi, tak berjaga. Sam masih dipenuhi rasa curiga, tapi Frodo melihat lebih dalam. Melihat seberkas cahaya masa lalu, sisa-sisa Sméagol yang pernah ada. Maka Frodo memutuskan untuk mempercayainya. Sekali lagi. Lead the way, Sméagol. Good speaker always helps. Benteng Edoras mulai tampak dari kejauhan. Tempat Raja Theoden telah lama dibelenggu, bukan oleh rantai. Gandalf tiba bersama Aragorn, Legolas, dan Gimli menaiki anak tangga yang dijaga ketat oleh prajurit Edoras. Senjata dilucuti, kecuali satu, tongkat Gandalf yang tampak tak lebih dari tongkat pejalan kaki biasa. Di dalam, Raja Theoden duduk bagai bayangan masa lalunya. Dikuasai sihir Saruman, tubuhnya renta, semangatnya nyaris padam. Namun Gandalf datang bukan sebagai tamu. Tujuannya hanya satu, mengusir roh kelam yang menguasai sang raja. Para penjaga dilumpuhkan. Dengan kekuatan baru yang tersembunyi di balik jubah putihnya, ia menantang kegelapan langsung dari akarnya. Mematahkan belenggu sihir hitam, roh Saruman diusir. Dalam sekejap, Theoden terlahir kembali. Raja yang selama ini tertidur, akhirnya bangkit. Wormtongue, sang penghasut, dibuang tanpa ampun. Tapi kemenangan ini dibayangi duka. Theoden harus menatap jasad putranya yang terbujur dingin, dan ancaman perang semakin membayangi. Demi menyelamatkan rakyatnya, ia memutuskan mundur ke Helm's Deep, benteng terakhir Rohan yang tersembunyi di pegunungan. Namun Gandalf tahu, tembok-tembok itu tak akan bertahan dari gelombang serangan Uruk-hai. Ia pun bergegas pergi untuk mencari Éomer dan membawa 2.000 prajurit yang telah diasingkan, berjanji akan kembali dalam 5 hari. At first light on the 5th day, at dawn, look to the east. Sementara itu, Wormtongue yang terusir lari ke Orthanc. Menyadari ancaman nyata kini datang dari Aragorn, Saruman mengirim pasukan Warg Rider untuk menyergap rakyat Rohan dalam perjalanan mereka. Jauh di belantara Ithilien, pergulatan batin Sméagol dan Gollum mencapai puncaknya. Gollum terus berjuang dengan dirinya sendiri. Terpecah antara kesetiaannya pada Frodo dan nafsu membara akan cincin yang menguasainya. Dalam satu tubuh, 2 jiwa bertarung. Sméagol melawan Gollum. Untuk sesaat, Sméagol menang. Leave now and never come back. Namun kedamaian itu hanya sekejap. Saat mereka bertiga melihat mamut raksasa berjalan megah di kejauhan, ketakjuban mereka terhenti oleh serangan mendadak. Pemanah Gondor melepaskan panah dari balik pepohonan, meluncurkan hujan panah. Dan dalam kekacauan itu, Frodo dan Sam ditangkap oleh pasukan Faramir. Sementara Sméagol menghilang. Di saat bersamaan, perjalanan ke Helm's Deep terus berlanjut. Éowyn mulai menunjukkan ketertarikan pada Aragorn. Dalam percakapan tenang di tengah perjalanan yang berat,
masa lalu dan luka lama terungkap. Arwen, wanita yang dicintai Aragorn, tengah bersiap meninggalkan Rivendell demi masa depan bangsanya di Tanah Abadi. Tapi percakapan mereka tak berlangsung lama. Rombongan Theoden diserang oleh para Warg Riders, binatang buas yang dikendalikan oleh pasukan Saruman. Meski Legolas menjatuhkan beberapa musuh, ancaman tampak tak terhentikan. Pasukan Rohan bertempur habis-habisan. Dalam kekacauan yang brutal, Theoden menunjukkan jiwa kepemimpinan sejatinya, dan Aragorn bertarung seperti legenda. Namun medan perang tak mengenal belas kasihan. Aragorn terseret oleh seekor warg dan terlempar dari tebing, menghilang ke dalam arus liar di bawahnya. Aragorn! Saat pertempuran usai, Legolas menemukan liontin milik Aragorn di tangan salah satu orc yang tewas. Sebuah penanda bisu yang membuat hati semakin berat. Rakyat Rohan mulai memasuki benteng legendaris, Helm's Deep. Mata mereka terpaku pada tembok-tembok raksasa dan benteng pertahanan yang menjulang tinggi. Namun di balik rasa kagum, tersembunyi kekhawatiran yang dalam. Di antara kerumunan, pasukan Rohan menyusul, dan di sana pula, kebenaran pahit terungkap. Gimli menyampaikan kepada Éowyn kabar duka tentang Aragorn, sang pahlawan yang mereka percayai, hilang dalam pertempuran. Sementara itu, jauh di menara Orthanc, Saruman memperlihatkan kekuatan sesungguhnya. Di hadapan Wormtongue, ia membentangkan pemandangan mengerikan. 10.000 pasukan Uruk-hai tercipta untuk satu tujuan, menaklukkan Helm's Deep. Perintahnya jelas, habisi semuanya, jangan biarkan satupun hidup. This night, the land will be stained with the blood of Rohan! To war! Di Rivendell, Elrond memohon pada Arwen untuk pergi ke Tanah Abadi. Ia memperlihatkan masa depan yang suram jika Arwen tetap memilih Aragorn, masa depan yang diisi dengan cinta yang fana dan kehampaan abadi. Meski Aragorn akan menjadi raja, kematiannya adalah takdir yang tak dapat dielakkan. Dan saat hari itu tiba, Arwen akan tinggal seorang diri dalam kesedihan yang abadi. Keputusan Arwen menjadi ujian terberat antara cinta dan pengorbanan. Dan akhirnya, dengan hati berat, Arwen menyerah pada permintaan ayahnya. Namun saat kepergiannya, suara Galadriel bergema di telinga Elrond. Kata-katanya menghantui, mempertanyakan, apakah bangsa elf akan mundur begitu saja? Apakah mereka akan membiarkan manusia melawan Sauron sendirian? Dan jika demikian, bukankah itu sama saja menyerahkan dunia ini ke dalam kegelapan untuk selamanya? Di tepian sungai, jauh dari medan pertempuran, Aragorn ditemukan oleh Brego, kuda setianya. Luka-lukanya belum sembuh, tetapi tekadnya telah kembali. Dengan sisa tenaga, ia menunggangi Brego, berpacu melawan waktu menuju Helm's Deep. Perjalanan berat membawanya melintasi pemandangan mengerikan, lautan pasukan Uruk-hai yang terus bergerak menuju benteng Rohan. Jumlah mereka tak terhitung, menandakan perang akan segera dimulai. Kedatangan Aragorn di Helm's Deep membawa secercah harapan. Namun kegembiraan itu cepat sirna oleh kenyataan pahit. Dengan hanya 300 prajurit yang tersisa di dalam benteng, pertahanan tampak hampir mustahil. Aragorn mendesak Raja Theoden untuk meminta bantuan. Tapi sang raja masih terbelenggu oleh rasa ragu dan trauma masa lalu, enggan meminta pertolongan. Para perempuan dan anak-anak dipindahkan ke gua-gua perlindungan, sementara setiap pria, tua maupun muda, menggenggam senjata seadanya. The men are saying that we will not live out the night. They say that it is hopeless. There is always hope. Di jantung bebatuan Gondor, gua sunyi Henet Anun berubah menjadi ruang interogasi. Frodo dan Sam ditahan, dihadapkan pada Faramir, adik dari Boromir. Ia adalah bayangan dari kakaknya, mirip dalam keberanian, namun berbeda di mata sang ayah Denethor, yang selalu menganggapnya sebagai beban, bukan kebanggaan. Malam yang tenang membawa perubahan. Frodo terbangun dan mendapati Gollum di sebuah kolam diterangi cahaya bulan. Disinilah pertaruhan dimulai. Para pemanah menunggu isyarat Faramir, tinggal menanti aba-aba untuk membunuh makhluk itu. Demi menyelamatkan Gollum dari kematian,
Frodo akhirnya mengakui keterikatan mereka. Kepercayaan yang dibangun pelan-pelan runtuh seketika saat Gollum justru ditangkap. Tatapan matanya memancarkan rasa dikhianati yang dalam. Dalam kesedihannya, sisi gelapnya kembali menguasai dirinya. What did they steal? Faramir akhirnya mengetahui kebenaran. Frodo membawa cincin utama. Godaan kekuasaan dan keinginan untuk membuktikan diri pada sang ayah membuat Faramir mengambil keputusan besar. Cincin itu harus dibawa ke Gondor meski ia sendiri sadar akan bahayanya. Di sisi lain, jauh di dalam hutan Fangorn, para Ent berkumpul dalam dewan kuno, Ent-Modd. Makhluk-makhluk pohon kuno itu mendiskusikan satu pertanyaan besar. Apakah mereka akan ikut campur dalam urusan dunia fana? Berperang atau tetap diam seperti selama ini? Sebuah diskusi panjang dan lambat berbanding terbalik dengan dunia luar yang kini terbakar oleh perang. Merry dan Pippin menyaksikan dengan gelisah, berharap keputusan para Ent akan datang sebelum segalanya terlambat. Lalu malam pun tiba. Helm's Deep bersiap menyambut malam yang kelam dan mungkin malam terakhir mereka. Tapi di tengah badai dan keputusasaan, secercah harapan muncul. Barisan pemanah elf, dipimpin oleh Haldir, datang sebagai utusan dari Elrond. Aliansi langka yang jarang terjadi di masa lalu, kini berdiri bersama di ambang kehancuran. Dinding batu Helm's Deep basah kuyup, berkilau oleh hujan deras yang tak kunjung reda. Kilatan petir sesekali menerangi kegelapan, memperlihatkan wujud nyata dari pasukan Uruk-hai yang sangat besar bergerak maju tanpa ragu. Jeritan perang dari musuh menggema, menghantui lorong-lorong batu dan gua tempat para wanita dan anak-anak bersembunyi. Di atas tembok, para prajurit berdiri teguh melawan rasa takut yang membara. Hingga akhirnya, seorang prajurit tua secara tak sengaja melepaskan panah. Keheningan pun pecah, dan seketika perang dimulai. So it begins. Pemanah elf menjadi yang pertama menyerang. Panah-panah mereka melesat cepat, berkilau seperti hujan perak di tengah badai. Tak lama kemudian, pemanah manusia bergabung. Ribuan panah melesat dari atas tembok, menghujani barisan depan Uruk-hai yang mulai runtuh. Tapi mereka terus maju. Panah balasan musuh mengguyur benteng. Tangga-tangga menancap di dinding, dan makhluk-makhluk buas mulai merayap naik. Pedang beradu, darah mengalir, Helm's Deep menjadi medan pertempuran yang membara. Keberanian para prajurit Rohan bersama Aragorn dan kawan-kawan berhasil menahan gelombang pertama. Tapi Saruman punya rencana lain. Sesosok Uruk-hai berlari, mendekati dinding dengan alat peledak. Ada jeda sejenak, sunyi mencekam, lalu. Tanpa membuang waktu, pasukan Uruk-hai menyerbu masuk. Gerbang dihancurkan. Pertahanan terakhir mulai runtuh. Aragorn dan Gimli berusaha mati-matian mempertahankan gerbang, namun tekanan musuh terlalu besar. Meski para pembela bertarung dengan gagah berani, tembok demi tembok mulai jatuh. Dalam kekacauan, Haldir, pemimpin para elf, terbunuh. Benteng perlahan mulai runtuh, inci demi inci. Bahkan Raja Theoden terkena luka dalam pertempuran. Dalam usaha yang putus asa, Aragorn dan Gimli menerobos ke arah jembatan, menebas jalan di tengah kerumunan musuh. Tapi gelombang musuh terus berdatangan. Tangga-tangga baru terus berdiri, dan Legolas berjuang mati-matian menumbangkannya satu persatu. Namun, waktu seolah kehabisan harapan. Dinding benteng kini hampir jatuh sepenuhnya. Para prajurit terakhir mundur ke dalam benteng utama. Aragorn dan Gimli memanjat tali, kembali bergabung bersama mereka. Satu hal menjadi jelas, Helm's Deep telah ditembus, dan malam itu belum selesai. Di tengah pertempuran yang memanas, suara pohon-pohon tua bergema pelan. Treebeard sang Ent tertua menegaskan, keputusan para Ent tampaknya telah bulat. Perang ini bukan urusan mereka, namun kedua hobbit itu tidak melihat dunia dengan cara yang sama. Mereka melihat lebih dari sekedar akar dan ranting. Mereka tahu, jika kejahatan tidak dihentikan, tak ada sudut dunia yang akan aman.
bahkan bagi hutan Fangorn sekalipun. Lalu semuanya berubah. Saat Treebeard menyaksikan dengan mata kepedihan, pohon-pohon sahabatnya ditebang dan hutan dihancurkan oleh kekuatan Saruman, kesunyian berubah menjadi ratapan. Kemarahan yang selama ini tertahan, akhirnya meledak. Helm's Deep hampir runtuh. Di balik dinding terakhir, Raja Theoden terperangkap dalam keputusasaan. Tapi Aragorn menolak menyerah. Ia teringat kata-kata Gandalf sebelum kepergiannya. Harapan akan datang di hari kelima saat matahari terbit. Dengan sisa pasukan, Aragorn memimpin serangan terakhir. Theoden, Legolas, dan para penunggang Rohan menggempur gerbang, menembus gelombang Uruk-hai demi membuka jalan pelarian bagi para wanita dan anak-anak. Dan saat itulah, ketika kegelapan malam mulai tergeser oleh cahaya pertama fajar, sinar matahari jatuh ke lembah. Dan di atas bukit timur tampak Gandalf. Ia tidak sendiri, bersamanya Eomer dan pasukan kavaleri yang dulu diasingkan, kini kembali siap menggempur. Mereka menerjang menuruni lereng, seperti badai putih ke jantung pasukan musuh, menciptakan kekacauan yang luar biasa. Pedang berkilau, kuda menderap, dan kemenangan tampak diraih dari ambang kehancuran. Uruk-hai yang dulu menebar ketakutan, kini justru dilanda ketakutan. Mereka melarikan diri ke hutan Fangorn, tanpa tahu para Ent telah menanti. Di sana alam bangkit dalam kemarahan. Para Ent membantai yang tersisa, melampiaskan dendam atas hutan yang dirusak. Di Isengard, para Ent murka. Benteng Saruman diruntuhkan, bendungan dihancurkan, tanah dibanjiri air, memadamkan api dan harapan sang penyihir. Alam yang diam selama ini akhirnya bersuara. Membuat Saruman terjebak, tak berdaya, di dalam menaranya sendiri. Namun kisah tak berakhir di sana. Jauh di timur, Frodo, Sam, dan Gollum ditahan oleh Faramir di Osgiliath, kota reruntuhan di tepi sungai Anduin, tepat di antara Gondor dan Mordor. Di sana, bayangan gelap belum pergi. Dari langit yang suram, sesosok Nazgul kembali memburu, mengudara tinggi, mengincar cincin. Keberadaannya membuat dunia seakan berhenti, membuat para pejuang dan pengawal gemetar. Dalam kekacauan, Frodo hampir menyerah pada kehendak cincin. Namun kesetiaan Sam menjadi perisai terakhir. Ia melindungi Frodo bukan hanya dari musuh, tapi juga dari kegelapan yang perlahan merayap di hati sahabatnya. Meski Frodo nyaris kehilangan kendali karena pengaruh cincin, Sam tetap bertahan. Kata-katanya sederhana, selama masih ada kebaikan, maka itu layak diperjuangkan. Faramir menyaksikan semua dengan mata terbuka lebar, menyadari beban yang dipikul dua hobbit kecil ini. Dan akhirnya, ia memilih melepas mereka. Kemenangan di Helm's Deep hanyalah sebuah permulaan, bukan akhir. Gandalf mengingatkan, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Harapan dunia kini bertumpu pada dua hobbit kecil yang berjalan menuju jantung Mordor. Tapi bayang-bayang mengikuti. Gollum yang penuh dendam mulai merencanakan langkahnya, bertekad merebut kembali cincin dengan rencana yang gelap dan berbahaya.